Bab 241. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Kenapa? Sekelompok orang langsung tidak senang. Kenapa mereka semua punya baut? Kami tidak punya. Tidak, kami tidak setuju dengan ini. Tidak setuju. Yang Xuan tersenyum dengan jijik di matanya. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian memenuhi syarat untuk tidak setuju? Untuk terakhir kalinya, berkemas dan pergi sebelum gelap, kalau tidak jangan menyesal. Yang Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada orang-orang ini. Mereka telah diberi pembayaran pembongkaran sebelumnya. Sekarang pemilik tanah ini sudah menjadi milik grup Tiancheng. Alasan mengapa mereka tinggal di sini sepenuhnya karena kebaikan hati kepada mereka. Undang-undang juga tidak mengatur perlunya membayar pembongkaran sekunder. Alasan mengapa Ouyang Xuanzu dan yang lainnya diberi kompensasi untuk pembongkaran sekunder sepenuhnya dari sudut pandang amal dan kebajikan. Karena orang-orang di desa mendapatkan uang pembongkaran pertama, semua orang menjauh dan mulai bermalas-malasan dan menyia-nyiakan uang pembongkaran. Dalam beberapa tahun, mereka menyia-nyiakan semua uang mereka. Namun, Ouyang Xuanzu tidak melakukannya. Meskipun mereka menerima uang pembongkaran, mereka tetap membayar bagian mereka. Mereka telah bekerja keras di tanah ini selama beberapa tahun terakhir. Jika kalian tidak memberi kami uang hari ini, kami tidak akan pergi. Saya rasa kalian dapat melakukan sesuatu kepada kami. Zhang Chunju menjerit, dengar, semuanya. Kami tidak akan pergi kemanapun. Tetaplah di sini dan jangan pergi tanpa memberi uang. Lihat apa yang dapat mereka lakukan kepada kami. Yaitu, kami tidak akan pergi kemanapun tanpa memberi uang. Kami akan tetap di sini. Sekelompok orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Yang Xuan tersenyum tenang, apakah kalian yakin ingin melakukan ini? Zhang Chunju menepuk pinggangnya dan mengerutkan kening dengan marah, jangan bicara omong kosong. Ketika kami melihat uang dan ketika kami pergi, kami semua adalah warga negara. Jangan beri kami hukum untuk membicarakan sesuatu. Kami hanya mengakui uang, jika tidak, sulit bagi siapapun untuk datang. Ya, saya memiliki benih untuk membunuh kita semua. Sekelompok orang mengumpat. Yang Xuan menyipitkan matanya ke arah kerumunan, menggelengkan kepalanya pelan dan tersenyum. Matanya penuh dengan penghinaan dan hinaan. Terserah kalian mau pergi atau tidak, tetapi jika kalian masih punya seseorang di sini dalam 1 jam, aku akan membayar kalian masing-masing 100 juta. Yang Xuan tersenyum dan membuka pintu, menantu perempuan, masuk ke mobil. 100 juta, itu yang kalian katakan. Penduduk desa di belakang berteriak satu demi satu di bawah pimpinan Zhang Chunju. Jadi, kalian adalah komisaris grup Tiancheng. Zhang Huafang duduk di sisi param dan menari dengan tarian. Aku tidak menyangka kalian akan memainkan peran seperti itu. Anda dapat memperkirakan berapa banyak kerugian yang dapat saya tanggung. Saya mendengar mereka berkata, bagaimana membagi jumlah kompensasi. Semuanya merupakan keputusan akhir dari komisaris. Saya tidak serakah. Tulis saja jumlah kompensasi saya sebesar 5 juta. Yah, sepertinya itu tidak cukup. Dengan cara ini, tulis saja 7 juta. Bagaimanapun, Anda juga berhak untuk kembali ke kota dan segera pulang. Antar saya ke mal dulu. Saya sudah lama menghargai jam tangan berlian. Bu, ini tidak mungkin. Yang Xuan mengemudikan mobil dan berkata dengan lemah, meskipun saya memiliki hak ini, tanah Anda memang telah dijual kepada Wang Bingjia. Tidak ada setengah tanah atas nama Anda, jadi meskipun saya melaporkan datanya, itu tidak akan disetujui. Petik 2. Bukankah Anda seorang komisaris? Anda tidak memiliki hak itu. Zhang Huafang tidak senang. Yang Xuan tersenyum. Saya hanya seorang pengembara. Saya harus memiliki keputusan akhir tentang cara membayarnya. Pemborosan adalah pemborosan. Wajah Zhang Huafang menunduk dan berkata dengan galak, kupikir kau bisa memainkan peran. Sekarang tampaknya kau masih pecundang. Pokoknya, aku tidak peduli. Dalam sebulan, kau harus menceraikan putriku, berkemas, dan keluar dari rumah. Keluargaku tidak menghasilkan sampah. Bu, apa yang kau bicarakan? Sunan tidak bisa menahan diri untuk berteriak dan buru-buru berkata kepada Yang Xuan, mengapa kau baru saja memberitahu mereka untuk memberi mereka kompensasi 100 juta? Meskipun itu hanya omong kosong, aku tahu karakter mereka. Aku takut, aku tidak mengatakan apa-apa. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, jika mereka benar-benar tinggal di sana setelah 1 jam, aku akan membayar mereka masing-masing 100 juta.
Aku akan menepati janjiku. Apakah kau? Sunan bingung. Sebelum dia berbicara, Zhang Huafang dengan cepat berteriak, kalau begitu cepatlah kau kirim aku kembali. Aku akan tinggal di sana selama 1 jam, dan kau akan memberiku kompensasi 100 juta. Tentu saja, dia tidak menganggap serius kata-kata Yang Xuan. Dia hanya melampiaskan emosinya. Dia pikir pecundang ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga suka menyombongkan diri dan berbicara besar. Baiklah, tanpa diduga, Yang Xuan langsung setuju, tetapi menambahkan, tetapi sebelum itu, aku akan membawa kalian berdua ke puncak gunung untuk melihat pemandangan. Kemudian dia memutar setir dan berlari langsung ke puncak gunung dengan satu kaki menginjak pedal gas. Apa yang kamu lakukan? Cepat dan kirim aku kembali ke puncak gunung. Zhang Huafang mengumpat. Sunan juga bertanya-tanya, Yang Xuan, apa yang kamu lakukan? Apa yang bagus di puncak gunung? Ikuti saja aku akan tahu nanti. Yang Xuan tersenyum tenang dan tidak banyak menjelaskan. Dia menginjak pedal gas dan langsung menuju ke puncak gunung. Di puncak gunung, Zhang Huafang masih mengumpat, apa bagusnya tumpukan batu busuk, kau pecundang. Aku bilang padamu, jangan ganti topik pembicaraan dan cepat kirim aku kembali. Kalau kau tidak memberiku 100 juta nanti, lihat bagaimana aku menghadapimu. Sunan menatap Yang Xuan dan berkata, Yang Xuan, apa yang kau inginkan? Yang Xuan tersenyum, menatap Sunan dan berkata, menantu perempuan, apakah kamu melihat hujan meteor? Sunan tampak bingung. Dia tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan menunjukkan hujan meteor kepadamu hari ini. Setelah itu, Yang Xuan memegang bahu Sunan dan berjalan menuju batu yang mencuat dari tebing di depannya. Zhang Huafang masih mengumpat, tetapi Yang Xuan tidak banyak bicara. Dia hanya memegang bahu Sunan dengan lembut dan diam-diam menatap lurus ke depan. Dari sudut pandang ini, kamu dapat mengabaikan seluruh gambaran desa. 5 menit kemudian, ledakan, raungan besar tiba-tiba terdengar di langit, dan kemudian 10 helikopter pengangkut dengan tubuh besar meraung masuk. Kemudian, suara klakson yang keras terdengar dari langit, peringatan, daerah ini telah resmi diambil alih oleh militer. Dalam 10 menit, pemboman penutup karpet akan dimulai. Harap evakuasi sesegera mungkin dan peringatkan lagi bahwa daerah ini telah resmi diambil alih oleh militer. Penduduk desa ketakutan. Mereka belum pernah melihat pertempuran sebesar itu. Namun, demi 100 juta itu, mereka tetap bertahan dan tetap di tempat. Beberapa orang pemberani, dipimpin oleh Zhang Chunju, menunjuk ke langit dan mengumpat helikopter. Hari ini kami tidak akan pergi tanpa mengatakan apapun. Kalau begitu, kau akan menembak kami. Aku tidak percaya tidak ada hukum kerajaan. Wus, di tengah kutukan, sebuah roket tiba-tiba diluncurkan dari helikopter dan mendarat di bukit di sebelah desa. Dengan suara keras, bukit setinggi 10 meter itu rata dengan tanah dalam sekejap. Peringatan, target peluncuran roket berikutnya terkunci. Klakson berbunyi, dan kemudian titik bidik inframerah jatuh di depan Zhang Huafang. Klakson berbunyi lagi di langit, peringatan, target terkunci, hitung mundur peluncuran roket, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Zhang Huafang dan sekelompok orang langsung takut untuk buang air kecil. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa pihak lain sama sekali tidak mengolok-olok mereka. Beberapa detik kemudian, roket kedua mendarat tepat di area yang terkunci. Namun, Zhang Huafang dan yang lainnya telah memecahkan rekor dunia dengan cukup cepat untuk melarikan diri ke satu sisi. Ketika roket ketiga diluncurkan, semua penduduk desa tidak punya waktu untuk mengemasi barang bawaan mereka, jadi mereka berteriak dan melarikan diri dari area peringatan yang dibagi oleh inframerah. 10 pesawat angkut berat menderu ke tanah, dan sekelompok tentara berseragam hijau melompat keluar dari mereka, membawa kotak-kotak yang terbuat dari logam khusus ke bawah. Dalam waktu singkat, sejumlah besar kotak logam putih keperakan dilepaskan dari alun-alun di tengah desa. 10 helikopter berat lepas landas. Apa yang mereka lakukan? Sunan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran sebesar itu. Yang Xuan tersenyum, mengeluarkan selembar kertas toilet dari sakunya, menggosoknya menjadi 2 bola kecil dan menyerahkannya kepada Sunan. Dia berkata sambil tersenyum, taruh 2 benda ini di telingamu. Kenapa? Sunan mengambil 2 bola kecil dengan ragu.
Nanti akan berisik. Aku khawatir kamu tidak tahan. Yang Xuan berkata, menoleh dan tersenyum pada Zhang Huafang di sebelahnya. Bu, tutup telingamu juga. Mungkin akan ada sedikit suara nanti. Kentut, apa aku takut? Zhang Huafang memutar matanya dan berkata, jangan menggertak di sini. Aku belum pernah melihat pertempuran sebesar ini. Aku tidak percaya aku bisa. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh besar di langit lagi. Tidak jauh dari sana, sekelompok bintik hitam kecil berkerumun di sini, seperti kawanan burung yang bermigrasi. Burung jenis apa ini, pertempuran sebesar ini? Zhang Huafang juga terkejut oleh suara itu. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membelalakkan matanya. Ini bukan burung, tetapi kerumunan pejuang. Ratusan pembom strategis berat H-10 yang besar, yang paling canggih di Tiongkok, melayang di atas desa seperti kawanan burung, menghalangi langit dan matahari, dan tanah berguncang. Apa yang mereka lakukan? Zhang Huafang menutup mulutnya. Yang Xuan mengabaikannya, menatap armada itu selama beberapa detik, mengeluarkan ponselnya dan mengirim dua kata, mulai. 3 detik kemudian, wus, wus, wus. Ratusan pembom strategis berat melayang di atas kepala dan membuka magasin mereka pada saat yang sama. Bom napalm yang tak terhitung jumlahnya, api yang menyala-nyala, turun dari langit. Dari sudut pandang puncak gunung, itu tampak seperti hujan meteor yang besar dan indah. Ledakan. Beberapa detik kemudian, bumi mulai bergetar, dan desa itu tiba-tiba berubah menjadi lautan api, merah dan memekakkan telinga, seperti kiamat. Bahkan berdiri di puncak gunung, Zhang Huafang sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan buru-buru menutup telinganya dengan kedua tangannya. Apakah hujan meteor itu terlihat bagus? Yang Xuan menempelkan kepalanya ke telinga Sunan dan bermain judo. Pengeboman berlanjut hingga fajar keesokan harinya. Seluruh desa pegunungan telah menjadi lubang besar dengan kedalaman lebih dari 20 meter. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam kisaran peringatan. Suhu tinggi yang intens membuat tanah di seluruh area berubah menjadi merah, dan vegetasi langsung menguap, tidak meninggalkan bubuk. Yang Xuan mengirim Sunan dan Zhang Huafang kembali ke Nanjiang malam itu, dan kemudian kembali dengan alasan pergi keluar untuk naik mobil sport. Suhu di sekitar terowongan masih sangat tinggi. Ketika orang berjalan di atasnya, mereka mengikuti kapal uap. Jika orang biasa mendekat, saya khawatir mereka tidak dapat bertahan 5 detik dan akan pingsan karena suhu yang tinggi. Menahan suhu yang tinggi, Yang Xuan tiba di tepi terowongan. Ada uap putih samar di dalam dan melompat turun. Anehnya, suhu di sekitar terowongan sangat tinggi, tetapi saat saya melompat ke dalam lubang, saya merasakan hawa dingin yang luar biasa. Kaki saya seperti menginjak lapisan es yang sangat besar. Tanah di dasar lubang bahkan membentuk lapisan es putih yang tebal. Tampaknya orang tua itu tidak asal-asalan. 100.000 ton besi olahan dingin memang kelas atas. Yang Xuan memandangi es putih di tanah, tersenyum puas, dan langsung menuju ke tengah terowongan. Semakin Anda masuk ke dalam, semakin rendah suhunya dan semakin tebal es di tanah. Area paling tengah dengan diameter 1 meter adalah patung es yang sangat bening. Patung es itu tingginya lebih dari 1 orang dan berdiameter beberapa meter. Itu tampak seperti gunung es kecil. Yang Xuan berputar di sekitar patung es itu dan menyentuhnya dengan lembut dengan ujung jarinya. Rasa dingin yang kuat segera menyebar ke setiap sel di tubuhnya di sepanjang ujung jarinya. Lapisan tipis es krim tiba-tiba muncul di rambut dan alis Yang Xuan. Bahkan fisik Yang Xuan yang kuat pun tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Namun, senyum puas tersungging di sudut mulutnya. Semakin kuat dinginnya, semakin baik pula kualitas benda-benda di bawahnya. Ledakan. Saat berikutnya, Yang Xuan mulai mengayunkan tinjunya dan menghantam patung es itu. Kekerasan patung es ini sebanding dengan baja. Di bawah hantaman keras Yang Xuan, puing-puingnya berterbangan ke samping, lalu muncul retakan-retakan kecil yang rapat. Tubuh Yang Xuan melambung tinggi. Ia mengayunkan kakinya dengan ganas dan ganas ke arah patung es itu. Dengan suara keras, uap putih yang sangat dingin menghilang dan patung es itu pecah. Yang Xuan tidak sabar untuk menyingkirkan puing-puing di tanah. 2 kubus berukuran panjang 1 kaki, lebar dan tebal sekitar 10 cm muncul di depannya, berwarna putih susu dan mengepul. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, mengenakan sarung tangan khusus dan mencoba menyentuh kedua ibu besi dingin yang dimurnikan itu dengan tangannya. Namun demikian,
Pada saat Yang Xuan menyentuh ibu besi esensi dingin di ujung jarinya, ia masih merasakan bahwa darah di tubuhnya tampak membentuk residu es. Ini adalah 2 potong kayu besi dingin yang dipadatkan dari 100.000 ton besi dingin yang dimurnikan. Udara dinginnya jauh melampaui pemahaman orang biasa. Ketika Yang Xuan mendapatkan 2 potong besi dan kayu dingin di dalam bas, seluruh tubuhnya hampir pingsan. Tuhan tahu apa yang baru saja dialaminya. Jika ia tidak memiliki cukup tekad, ia akan dibekukan menjadi bongkahan es besar beberapa kali. Tuan, ada apa denganmu? Ketika Skylark dan Begonia melihat Yang Xuan, sisa es di tubuhnya masih belum hilang, dan wajahnya membeku menjadi ungu kehitaman, yang tampak mengerikan. Jika kalian berdua tidak berlatih pedang dengan baik di masa depan, lihat bagaimana aku menghadapimu. Namun, senyum puas muncul di wajah Yang Xuan. Untuk mengangkut 2 potong besi dan kayu dingin yang dimurnikan ini ke sini, dia berjalan mengelilingi gerbang neraka beberapa kali. Sekarang ada, anak Kirin, bola racun Tian Xuan, dan 2 besi dan kayu dingin yang dimurnikan berkualitas tinggi. Dengan 3 hal ini, sudah cukup untuk menempa 2 pedang yang tak tertandingi bagi Skylark dan Begonia. Sting, pada saat ini, ponsel Yang Xuan tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah nama Long Xiaoman, Yang Xuan tidak bisa menahan tawa. Gadis itu cukup pendiam. Yang Xuan mencoba meneleponnya. Sekarang bahan pembuat pedang sudah lengkap, tetapi giok roh darah merah di leher Long Xiaoman juga diperlukan sebagai pengantar. Hanya batu giok roh darah merah yang dapat menghasilkan suhu tinggi yang sangat kuat dan melelehkan kedua induk besi dingin yang dimurnikan ini. Xiaoman, aku hanya mencarimu, kau. Begitu kata-kata Yang Xuan setengah terucap, dia mendengar si Musang dengan cemas di ujung telepon. Kakak Yang, aku Lao Huang. Cepat ke sini. Kakak Xiaoman tidak bisa melakukannya. Ketika dia melihat Long Xiaoman, dia melihat bibir pihak lain berwarna ungu dan wajahnya pucat. Dia pingsan dan marah seperti pegas rambut. Si Musang dan beberapa saudara muda inti lainnya dengan cemas berbalik. Kuda lumpur rumput, jika kakak Long memiliki 3 kelebihan dan 2 kekurangan, aku akan menghancurkan keluargamu. Si Musang dengan ganas meletakkan pisau baja yang cemerlang di leher seorang pekerja medis. Pria itu tercengang. Aku benar-benar telah mencoba yang terbaik. Tidak ada yang salah dengan kondisi fisiknya. Persetan denganmu, pria ini seperti ini. Kamu mengatakan tidak ada yang salah. Aku tidak berpikir 8 prestasimu telah disembuhkan. Aku akan memotong telingamu terlebih dahulu. Meskipun si Musang biasanya berpakaian aneh dan suka berpura-pura dipaksa, dia sangat setia kepada Long Xiaoman dan mulai dengan sangat kejam. Itu bukan urusannya, biarkan dia pergi dulu. Yang Xuan meletakkan tangannya di denyut nadi Long Xiaoman sebentar dan berkata dengan keras, pergi cari es dan segera isi bak mandi. Tubuh Long Xiaoman basah kuyup dalam bak mandi yang penuh es. Kulitnya sedikit pulih, tetapi dia masih dalam keadaan koma. Kakak Yang, kakak Long, apa yang terjadi? Si Musang tidak bisa menunggu. Yang Xuan sedikit mengernyit. Giok roh darah merah masih tergantung di leher Long Xiaoman. Long Xiaoman adalah tubuh api misterius. Setelah beberapa saat, racun api di tubuhnya akan menyerang. Tetapi dengan sepotong giok roh darah merah itu, bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan begitu serius. Apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi sebelum dia pingsan? Yang Xuan bertanya. Si Musang berpikir sejenak dan berkata, kurasa tidak. Kehidupan saudari Long sangat sederhana. Dia makan dan tidur setiap hari dan berlatih sesuai dengan rencana yang kamu berikan. Tidak ada yang istimewa terjadi. Pada saat ini, seseorang di dekatnya tiba-tiba menambahkan, ngomong-ngomong, saat latihan pagi ini, saudari Long sepertinya kehilangan liontin gioknya, lalu dia sangat gugup dan meminta semua saudaranya untuk berhenti berlatih dan membantunya menemukan liontin giok itu. Kemudian, liontin giok itu ditemukan, tetapi saudari Long tampak gelisah. Lalu dia tiba-tiba menjadi seperti ini tadi. Begitu pria itu selesai berbicara, si Musang memutar matanya dan berkata, aku bilang, bisakah kamu sedikit berbudaya? Apa hubungannya itu dengan tubuh saudari Long? Aku biasanya menyuruhmu untuk lebih banyak membaca. Kamu tidak percaya, sekarang aku tak percaya. Tunggu, Yang Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menyela si Musang dan bertanya kepada pria itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari hilangnya liontin giok hingga ditemukan kembali. Pria itu berpikir dan berkata, liontin giok itu sangat kecil. Ada tanah kosong di sana.
Saudara-saudara mencari selama lebih dari 3 jam dan akhirnya menemukannya di rerumputan liar. Kamu tinggal di sini. Tidak seorang pun akan menyentuhnya sampai aku kembali. Ingatlah untuk terus menambahkan es ke dalam bak mandi. Jangan biarkan siapapun mendekat sampai aku kembali. Sebelum pria itu selesai berbicara, Yang Xuan menjelaskan beberapa patah kata dan bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Long Xiaoman adalah tubuh api hitam yang langka. Racun api di tubuhnya tak tertandingi. Dia harus bergantung pada giok roh darah merah sepanjang waktu. Sekarang Lingyu darah merah terpisah dari tubuhnya selama 3 jam, dan racun api itu cukup untuk menyerang denyut jantung. Untuk menghilangkan racun api, kamu membutuhkan anggrek es hitam yang langka. Yang Xuan seperti memanggil Tianying dan memintanya untuk menemukan cara untuk segera mengirim anggrek es hitam. Yu Ho, aku khawatir itu agak sulit. Perkataan Tianying kepada Yang Xuan selalu dianggap sebagai dekret kekaisaran. Bahkan jika Yang Xuan memintanya untuk segera mati, dia tidak akan pernah mengerutkan kening. Jadi ketika dia mengatakan itu agak sulit, hampir mustahil untuk mengatakannya. 3 tahun lalu, kelompok burung hantu dan resimen lapangan melancarkan pertempuran sengit berskala besar di daerah Pasol, dan pasukan Xuanzi kami juga mengerahkan 3.000 pasukan. Hasil akhirnya adalah pemusnahan total resimen lapangan, tetapi daerah Pasol juga diratakan dengan tanah oleh kami. Tidak ada rumput. Dalam pertempuran itu, bahkan senjata peledak nuklir kecil digunakan. Setelah Tianying selesai, Yang Xuan terdiam. Di dunia, hanya daerah Pasol yang dapat menumbuhkan anggrek es hitam langka, dan setelah digali, masa bertahan hidup tidak akan pernah melebihi seminggu. Karena daerah Pasol dihancurkan 3 tahun lalu, itu menunjukkan bahwa tidak ada anggrek es hitam di planet ini. Tunggu, tepat saat Yang Xuan hendak menutup telepon, Tianying tiba-tiba berkata, jika Junho ingin memecahkan racun api misterius itu, aku tahu ada pengganti di dunia ini selain anggrek Xuanbing. Tianying telah mengikuti Yang Xuan selama bertahun-tahun. Dia adalah orang kepercayaan Yang Xuan. Dia mungkin bisa menebak apa yang ingin dilakukan Yang Xuan. Oh, ayolah. Mata Yang Xuan yang sudah redup kembali memancarkan pandangan. Aku pernah mendengar Dr. An menyebutkan metode detoksifikasi sebelumnya. Selain mencari sesuatu untuk diatasi dan ditekan, ada metode lain yaitu menyerang racun dengan racun. Racun api gelap dan bahkan racun yang perlu menyerang racun dengan racun dari hal-hal yang mencapai yang. Di dunia ini, ada rumput roh yang disebut Ganoderma lucidum hidup, yang memiliki aura yang murni mutlak. Jika Anda menemukan Ganoderma lucidum hidup, Anda mungkin dapat mencobanya. Bisakah Anda menemukan Ganoderma lucidum api? Yang Xuan Lian bergegas. Tianying menjawab, Ganoderma lucidum api lebih langka daripada anggrek es hitam. Saya belum pernah melihatnya, dan hanya sedikit orang yang tahu di mana ia tumbuh. Namun, menurut iklim, medan, dan orientasi, dapat ditentukan bahwa daerah yang paling cocok untuk pertumbuhan Ganoderma lucidum di dunia adalah di Huaxia, tetapi saya tidak tahu di mana itu. Baiklah, saya mengerti. Mari kita lakukan dulu. Yang Xuan memutus telepon dan dengan cepat menghubungi nomor khusus. Haha, mengapa juara Hou tiba-tiba memikirkan saya hari ini? Suara Zheng Tianqi datang dari ujung telepon yang lain. Hanya ketika dia berbicara dengan Yang Xuan, dia akan menunjukkan sisi dirinya yang paling nyata. Padahal, dia hanyalah orang biasa yang memiliki janin. Jangan bicara omong kosong. Aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu bisa memberiku Ganoderma lucidum api secepatnya. Aku sangat membutuhkannya. Di dunia ini, aku khawatir hanya Yang Xuan yang berani berbicara kepada Zheng Tianqi dengan nada seperti ini. Ganoderma lucidum api. Zheng Tianqi bertanya-tanya, mengapa kamu mencari benda itu? Jangan khawatir, aku sangat membutuhkan benda itu sekarang. Berikan padaku secepatnya. Aku khawatir itu agak sulit. Zheng Tianqi menyela Yang Xuan dan menghela nafas. Kamu harus tahu betapa berharganya Ganoderma lucidum api. Meskipun tumbuh di negara kita, bukan berarti tidak mungkin untuk menemukannya. Akan sangat sulit untuk melakukan ini. Pamanmu, Yang Xuan melompat dan memarahi ibunya, jangan main-main denganku di sini. Katakan saja jika kamu punya syarat. Dia sangat mengenal Zheng Tianqi. Dia biasanya tidak menyebarkan elang ketika dia tidak melihat kelinci. Kali ini, dia tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi. Persyaratan yang diajukan oleh Zheng Tianqi membuat Yang Xuan merasa sedikit malu. Persyaratannya sangat sederhana, yaitu agar Yang Xuan menerima medali Raja Naga.
Hanya ada 7 medali seperti itu di seluruh Tiongkok. Orang-orang yang memegang medali memiliki hak tertinggi dan bahkan dapat mengesampingkan hukum sampai batas tertentu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Yang Xuan memiliki medali seperti itu, yang dapat menyelamatkannya dari banyak masalah di masa mendatang. Dia seharusnya senang. Namun, rubah tua Zheng Tianqi bukanlah orang baik yang hebat. Sambil menikmati kemuliaan dan hak tertinggi yang dibawa oleh medali ini, dia juga harus melakukan kewajiban yang sesuai. Terus terang, begitu Yang Xuan setuju untuk menerima medali ini, itu sama saja dengan dia dimasukkan oleh Zheng Tianqi. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Sambil memegang kesempatan terakhir, Yang Xuan berkata sambil tersenyum pahit, "Mengapa kamu tidak mengubah beberapa persyaratan lain? Aku akan meminta pasukan Xuanzi berkumpul dan membantumu bertempur dalam beberapa pertempuran." "Tidak, itu tidak bisa dinegosiasikan." Nada bicara Zheng Tianqi sangat tegas. "Kamu dapat memutuskan apakah akan menerima medali ini atau tidak. Aku tidak memaksamu, tetapi Ganoderma lucidum api benar-benar langka. Pamanmu." Yang Xuan memarahi rubah tua itu dengan keras di dalam hatinya. "Mengapa dia tidak memaksaku? Baiklah, tetapi aku punya sesuatu untuk dikatakan sebelumnya." Yang Xuan tidak punya pilihan selain berjanji. Jika dia tidak dapat menemukan Huo Lingzi, nyawa Long Xiaoman akan hilang. "Aku tahu apa yang akan kamu katakan." Zheng Tianqi tersenyum pada pencuri di telepon. Dia tidak dapat menebak pikiran Yang Xuan. Dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun kecuali keamanan nasional, apalagi mengganggu kehidupanmu saat ini. Aku tidak memberimu medali ini untuk mengekangmu, tetapi aku harap kamu dapat berdiri teguh ketika keamanan nasional terancam. Seperti yang kamu katakan, bagaimanapun juga, kamu adalah orang Tiongkok dan darah orang Tiongkok mengalir di tulangmu." "Yah, itu dapat diterima." Yang Xuan mengangguk. Selama Zheng Tianqi tidak memaksakan begitu banyak aturan padanya, dia masih bisa menerimanya. Dan Zheng Tianqi masih meremehkan perasaan Yang Xuan terhadap keluarga dan negara. Faktanya, jika suatu hari, keamanan nasional benar-benar terancam, Zheng Tianqi tidak perlu berbicara. Yang Xuan tahu apa yang harus dilakukan. "Haha, tidak apa-apa. Aku akan mengatur upacara kanonisasi malam ini dan memberi tahu dunia. Jangan khawatir, kamu dapat memilih untuk tidak menghadiri upacara kanonisasi. Aku tidak mengenalmu, nak." Zheng Tianqi berkata sambil tersenyum di ujung telepon, "Aku akan meminta seseorang untuk segera memeriksanya dan aku akan membalasmu sesegera mungkin." Begitu aku menutup telepon, saya melihat pesan dari Su Mei yang mengatakan bahwa dia dan Su Nan sedang bersosialisasi dengan sekelompok orang di industri garmen. Mereka mengatakan bahwa Su Nan sedang mabuk dan memintanya untuk menjaganya. Yang Xuan bergegas pergi ke sana sesuai alamatnya. Di dalam kotak di lantai 3 sebuah restoran mewah, Yang Xuan membuka pintu dan melihat bahwa selain Su Nan dan Su Mei, ada 7 atau 8 pria dan wanita berpakaian bagus yang duduk di dalamnya. "Nona Su, Anda harus minum cawan ini. Jika Anda tidak meminumnya, Anda merendahkan saya." Seorang pria botak berjas memegang segelas anggur di depan Su Nan. Su Nan tampak enggan, tetapi tampak malu. "Biarkan saya membantunya minum cawan ini." Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba berjalan mendekat. "Mengapa Anda di sini?" Ketika Su Nan melihat Yang Xuan, dia merasa sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia merasa jauh lebih aman di dalam hatinya. "Saya katakan untuk minum lebih sedikit. Tubuh Anda alergi terhadap alkohol." Yang Xuan menatap wajah Su Nan yang sedikit merah. Dia minum banyak dan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Su Nan menggigit bibirnya dengan lembut dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yang Xuan. Dia jarang menyentuh anggur pada waktu-waktu biasa, tetapi pesta hari ini sangat penting. Orang-orang yang datang adalah para raksasa di industri garmen di ibu kota provinsi. Sekarang perusahaannya dan Su Mei baru saja berdiri dan sangat membutuhkan bantuan orang ini. Awalnya, dia bilang dia tidak bisa minum, tetapi orang-orang ini tidak melepaskannya. Su Nan harus minum beberapa gelas. "Siapa kamu?" Si botak menatap Yang Xuan dan bertanya. "Saya suami Su Nan." Yang Xuan saling memandang dan berkata, "Menantu perempuan saya sedang tidak sehat. Saya akan membantunya minum cawan ini." Setelah itu, Yang Xuan bersiap untuk mengambil cawan masing-masing. "Tunggu." Si botak mengecilkan cawan ke satu sisi dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Xuan.
Melihat bahwa pihak lain itu polos dan berpakaian seperti orang warung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Saya menghormati Nona Su dan tidak ada yang bisa membantunya minum anggur ini. Juga, kita perlu membicarakan beberapa bisnis nanti. Tidak nyaman bagi orang luar untuk hadir. Mengapa kamu tidak membuka kamar pribadi di sebelah? Kamu dapat memesan makanan sesukamu. Aku akan membelinya sendiri. Kamu dapat makan di sana sendiri. Wajah Yang Xuan sedikit membeku. Ini adalah Tuan yang legendaris. Pada saat ini, seorang wanita berusia sekitar 35 tahun dengan riasan tebal menatap Yang Xuan yang sedang bermain. Aku baru saja mendengar nama Tuan Yang sebelumnya. Aku tidak menyangka akan melihat Tuan Yang di sini hari ini. Sepertinya aku beruntung. Beberapa orang di dekatnya memandang wanita ombak besar itu dengan curiga. Pria botak itu bertanya-tanya, apakah kamu mengenalnya? Wanita ombak besar itu mengangguk dan tersenyum, aku sudah lama mendengar nama Tuan Yang. Kalian harus minum lebih banyak dengan Tuan Yang. Yang kemudian dan belajar lebih banyak darinya. Orang-orang semakin bingung. Apakah pria yang berjualan barang di mana-mana itu masih orang besar? Apa yang Anda pelajari darinya? Seorang pria bertanya, tampak sedikit tidak yakin. Wanita dengan rambut bergelombang itu tersenyum, jangan tidak yakin. Meskipun kalian semua adalah pemimpin bisnis besar, kalian sungguh tidak berarti banyak jika dibandingkan dengan Tuan Yang. Tuan Yang tidak melakukan apapun setiap hari. Dia hanya perlu mengusap bahu istrinya dan menuangkan air pencuci kaki untuk ibu mertuanya setiap hari. Jika aku seorang pria, aku pasti akan belajar dari Tuan Yang dan menjadi menantu yang berkeliling rumah ke rumah yang ahli dalam makanan lunak. Semua orang tercengang dan tertawa terbahak-bahak. Ya, benar, aku tidak melihat bahwa Tuan Yang masih berbakat. Nona Su, suamimu benar-benar luar biasa, haha. Kalau begitu, Tuan Yang akan segera duduk. Kami harus meminta saranmu tentang keterampilan makan nasi lunak, bukan, saudara nasi lunak. Sambil tertawa, pria botak itu, dengan hangat, membantu Yang Xuan menarik kursi dan melakukan pembersihan yang berlebihan, yang membuat semua orang tertawa. Sunan sangat malu. Dia tidak tahan melihat Yang Xuan ditertawakan seperti ini, tetapi pesta hari ini terlalu penting, jadi dia harus berbisik, mengapa kamu tidak kembali dan menungguku dulu, dan aku akan kembali setelah makan malam. Tidak apa-apa, aku tidak makan malam. Yang Xuan, bagaimanapun, tampak tenang dan santai, dan duduk di sebelah Sunan. Saudaraku nasi lunak, sama-sama. Buka perutmu untuk makan, kamu belum pernah makan ini sebelumnya. Jika tidak cukup, aku akan mengemasnya untukmu nanti. Pria botak itu tertawa, lalu menyerahkan cangkir itu kepada Sunan dan menyipitkan mata. Nona Su, kita belum minum anggur kita. Zeng Zong, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Sunan berkata, aku alergi alkohol. Aku sudah minum banyak hari ini. Bagaimana kalau kita ganti minuman ini dengan teh? Itu tidak akan berhasil. Si botak melambaikan tangannya dan berkata, aku punya aturan untuk berteman. Jika aku senang minum denganku, itu adalah temanku. Karena aku seorang teman, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantuku. Tetapi jika aku tidak minum dengan baik, aku tidak akan menjadi temanku. Karena aku bukan temanku, aku bukan orang baik. Aku bahkan tidak bisa peduli dengan diriku sendiri. Di mana aku bisa peduli dengan orang lain? Arti dari kata-kata si botak itu jelas. Dia memaksa Sunan untuk minum anggur. Jika dia tidak minum, dia tidak akan menandatangani kontrak hari ini. Ini, Sunan merasa sangat malu. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap pria botak itu dan berkata dengan senyum tipis, maaf, menantu perempuan saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Jika Anda ingin minum, saya akan menemani Anda. Sebenarnya, orang-orang ini bahkan bukan semut di mata Yang Xuan. Dia telah mencampakkan mereka sebelumnya. Tetapi sekarang dia tenang dan telah belajar untuk berpikir demi Sunan. Meskipun Antianhe adalah raksasa di belakang Sunan, dia memiliki karakter yang kuat. Dia tidak ingin bergantung pada Antianhe untuk segalanya dan ingin berkarir dengan usahanya sendiri. Oleh karena itu, Yang Xuan juga tahu bahwa hiburan hari ini sangat penting bagi Sunan, jadi dia mencoba untuk memberikan cukup banyak perhatian. Anda minum dengan saya, pria botak itu tiba-tiba tertawa, Anda adalah Raja Nasi Lunak. Saya tidak mampu untuk memanjat. Nona Su harus minum anggur ini hari ini. Bagaimana jika dia tidak minum? Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit,
dan sudut mulutnya membangkitkan radian yang lucu. Saya akan minum anggur ini. Pada saat ini, Su Mei berdiri, mengambil gelasnya dan tersenyum pada pria botak itu. Presiden Zheng, saya akan minum cangkir ini untuk adik perempuan saya. Saya menghormati Anda. Dengan cara ini, saya akan mengeringkannya. Setelah itu, Su Mei mendongak dan minum segelas besar anggur merah. Dia tahu betul karakter Yang Xuan. Dia takut jika terus seperti ini, Yang Xuan akan membuat masalah, jadi dia berdiri dan berkeliling. Kemampuan komunikasi Su Mei selalu sangat tinggi. Dia menyelesaikan masalah dalam beberapa kata. Pria botak itu tidak punya pilihan selain menyesap anggur dan duduk santai. Diamlah, upacara kanonisasi akan segera dimulai. Pada saat ini, gadis ombak besar tiba-tiba berkata, dan dengan cepat meminta pelayan untuk menyalakan TV. Setelah Yang Xuan menerima medali Raja Naga hari ini, militer segera merilis pesan ke dunia luar. Malam ini, upacara kanonisasi akan disiarkan langsung di TV. Berita ini langsung menggemparkan seluruh Tiongkok, dan bahkan menarik perhatian seluruh dunia. Semua orang tahu bahwa ada gelar khusus di Tiongkok, yang disebut gelar Raja Perang. Di seluruh Tiongkok, hanya ada 7 orang dengan gelar Raja Perang, semuanya adalah orang-orang yang sangat besar dengan tangan dan mata yang bagus. Mereka yang memiliki gelar Raja Perang tidak termasuk dalam departemen manapun. Bahkan di beberapa daerah, mereka dapat mengesampingkan hukum dan tidak terikat oleh hukum. Memiliki hak tertinggi untuk bertanggung jawab atas keamanan nasional adalah gelar tertinggi untuk melindungi negara di Tiongkok. Mereka yang memiliki gelar Raja Perang dapat langsung membunuh orang-orang yang mereka pikir dapat menimbulkan ancaman bagi negara, dan tidak perlu melapor. Dengan kata lain, ini adalah keberadaan teroris yang diciptakan oleh sekelompok pemilik bisnis pembunuhan yang sah. Sekarang tiba-tiba diumumkan bahwa gelar Raja Perang lainnya akan ditambahkan, yang pastinya merupakan berita yang sangat hangat. Semua stasiun televisi besar, tanpa kecuali, menyiarkan upacara kanonisasi malam ini. Upacara dimulai. Sekelompok pengawal kehormatan dengan pinggang lurus mengawal medali dalam nampan emas ke panggung kehormatan dengan langkah-langkah yang nyaring dan kuat. Ratusan penghormatan dilepaskan pada saat yang sama. Panglima tertinggi secara pribadi meletakkan medali Raja Naga ke paviliun kehormatan Raja Perang. Ratusan pesawat tempur melayang di langit, dan 100.000 prajurit elit berbaris rapi, memikirkan medali Raja Naga dan memberi hormat. Betapa agungnya! Pria botak dan yang lainnya meneteskan air liur, hanya sedikit disayangkan mereka tidak melihat Raja Naga. Aku tidak tahu seperti apa rupanya. Bagaimana menurutmu? Ini adalah gelar Raja Perang. Bagaimana kamu bisa muncul begitu saja? Wanita ombak besar menatap layar TV dan menantikannya. Menurutmu seperti apa rupa Raja Perang yang baru? Siapa yang tahu? Bagi orang-orang seperti kita, Raja Perang adalah Dewa Surga. Jika dia muncul di hadapan kita, itu hanya ladang gas. Diperkirakan dia dapat menakuti kita. Salah satu menjawab, setelah upacara kanonisasi, sekelompok orang membahas Raja Perang yang baru dikanonisasi dengan penuh minat. Hanya Yang Xuan yang tampak tidak tertarik dan hanya membenamkan dirinya di mulutnya. Tanpa diduga, makanan di restoran ini sangat enak. Saudara Ruan, apakah kamu tahu apa itu Raja Perang? Gadis ombak besar itu bertanya sambil tersenyum. Apalagi? Dia laki-laki, dia juga bisa kentut, itu bukan masalah besar. Yang Xuan memasukkan sesendok nasi ke dalam mulutnya dan melesat pergi. Apa yang kamu kentut di sini? Ucapan ceroboh Yang Xuan mengejutkan semua orang. Apakah kamu tahu jika kamu memberitahu Raja Perang ini, kita semua akan mati? Wanita ombak besar itu menegang. Yang Xuan mengangkat bahunya tidak setuju dan berkata dengan santai, tidak perlu dibesar-besarkan. Raja Perang tidak punya banyak waktu luang. Dia tidak punya apa-apa untuk dibunuh. Diam, si botak sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar. Di mata mereka, Raja Perang adalah eksistensi seperti dewa, yang dapat dinodai oleh orang lain. Jika Raja Perang tahu, itu lebih baik. Apakah kamu mencoba membunuh kami? Si botak berkata dengan marah, apakah kamu melihat upacara kanonisasi tadi? Raja Naga lainnya disegel. Apakah kamu tahu Raja Perang seperti apa yang ada? Jika mereka membunuh seseorang, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Sama seperti kamu, orang-orang dapat menghancurkanmu dengan jari-jari mereka selama mereka tidak menyukaimu. Mendengar ini, Yang Xuan merasa sangat tidak bisa berkata-kata dan berpikir betapa bodohnya orang-orang ini seperti babi.
Raja Perang memang memiliki hak untuk membunuh orang secara hukum, tetapi Raja Perang bukanlah seorang psikopat. Siapa yang bisa membunuh orang dalam 3 atau 2 kata? Namun, Yang Xuan melihat penampilan gugup pihak lain, tetapi dia juga tertarik. Dia sedikit menoleh ke samping dan menatap selera pihak lain. Karena Raja Perang begitu kuat, menurut pendapatmu, apakah Raja Naga yang baru saja dikanonisasi tidak menyukaimu dan ingin membunuhmu? Kamu sedang bermimpi dan belum bangun. Pria botak itu berkata dengan mata putih, apakah menurutmu ada yang bisa melihat Raja Naga? Jika seperti yang baru saja kamu katakan, jika aku tidak menyukaiku suatu hari, aku hanya bisa mencuci leherku dan meregangkannya. Lalu, Yang Xuan mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menyipitkan matanya dan bermain dengan baunya. Kalau begitu jangan duduk, pergilah dengan cepat. Apa yang kamu lakukan? Pria botak itu bertanya-tanya. Yang Xuan tersenyum dan berkata dengan samar, pergi dan cuci lehermu.